Belajarlah bertoleransi kepada Islam, karena toleransi di dalam Islam sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Pagi yang berbahagia ini kita membahas tentang toleransi menurut ajaran Islam. Toleransi di dalam Islam ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah di zaman Nabi dan sudah menjadi pengetahuan umum di seluruh dunia bahwa berbicara tentang toleransi harus belajar ke Islam, karena toleransi di dalam Islam sudah sempurna. Ketika Nabi SAW masih dalam periode Makkah, maka banyaklah rayuan, bujukan, dan malah ancaman. Ada yang menawarkan seminggu ini atau sebulan ini, ikut pula wahai Muhammad agama kami. Sebulan setelah itu, kami pula yang mengikuti agamamu. Maka dengan tegas Rasulullah SAW katakan, lakum dinukum waliyadin. Tegas seperti itu tentu ada dasarnya, karena untuk berhubungan secara manusia harus mempunyai prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip yang jelas itu ialah tidak mempercampurkan yang hak dengan yang batil. Pada periode Makkah, kondisi Rasulullah dalam keadaan yang turun naik, malah sering dalam keadaan genting. Dalam suasana seperti itu saja, Rasulullah sudah menegakkan dasar yang kuat, fondasi yang tidak pernah goyah. Itulah yang disebut dengan akidah Islam. Bertoleransi itu, maka dalam akidah Islam dapat kita katakan tegas dan jelas dengan ayat yang pendek tadi, lakum dinukum waliyadin. Pada periode Madinah, di masa Rasulullah sudah memimpin umat yang besar, dikatakan oleh Allah, mu adalah umat wasatan, umat pertengahan. Artinya Rasulullah tidak bisa tertarik ke kiri atau ke kanan, tetapi tetap berdiri tegak lurus terhadap al-haq itu. Maka Rasulullah SAW berhubungan dengan manusia yang bermacam-macam warna kulit, bahasa, budaya, dan sebagainya. Rasulullah bersentuhan dengan orang-orang Najran. Mereka itu beragama Nasrani. Rasulullah bersentuhan dengan orang-orang Yahudi dengan agama mereka. Bersentuhan dengan penganut agama-agama lain, misalnya agama Najasyi dan seterusnya. Maka Rasulullah memimpin kesepakatan bersama antara komunitas-komunitas tersebut. Inilah yang tertuang di dalam Piagam Madinah, merupakan konstitusi terbaik dan paling hebat di seluruh dunia. Toleransi di dalam Islam adalah fakta sejarah, kenyataan hidup dari perjuangan dan penegakan hukum-hukum masyarakat di dalam Islam. Oleh Buya Hamka disebut tasamuh, artinya berlapang dada.
ketika kita bergaul dengan komunitas-komunitas yang berbeda, kita tidak boleh menyampurkan yang hak dengan yang batil, dan tidak pula menyeragamkan suatu keyakinan-keyakinan yang memang berbeda. Tetapi kita saling menghargai, menghormati, dan saling bekerja sama untuk kebaikan. Nah, dalam persoalan-persoalan akidah, maka dengan tegas itu tidak boleh bercampur aduk. Nah, apa contohnya? Kita umat Islam wajib menjaga keyakinan kita secara utuh. Dengan apa? Dengan tidak mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Misalnya Natal bersama. Kalau kawan-kawan dari agama lain itu ingin mengadakan Natal, itu silakan, tidak boleh diganggu, mau di mana. Tentu ada koridornya, tidak saling mengganggu, kemudian tidak mengganggu kepentingan umum, dan tidak memaksakan kehendak. Hal ini sudah ditetapkan sejak masa menjadi Menteri Agama Alamsah Ratu Prawira Negara. Itulah yang disebut TRI, kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama itu yaitu kerukunan antara umat satu agama sesamanya, kerukunan antara umat beragama dengan umat agama yang berbeda atau yang lainnya, dan kerukunan antara pemerintah dengan masyarakat penganut agama itu. Selama ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita tetap rukun, saling menghormati, tegasnya tidak saling mengganggu. Prinsip-prinsip itu telah menjadi dasar bagi kehidupan kita di Indonesia dan telah menyebabkan selama ini negara ini aman. Nah, ketika ada yang ingin memaksakan kehendak atau menyuruh-nyuruh untuk suatu acara yang sesungguhnya telah mencampur adukkan keyakinan-keyakinan itu, maka itu artinya merusak kehidupan bertoleransi. Dan ini tentu tidak kita benarkan. Kita tahu bahwa umat beragama kalau di Indonesia yang resmi itu ada 6. Islam, kemudian Kristen, lalu Katolik, sudah itu Konghucu, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Silakan saudara-saudara dari Hindu melaksanakan agamanya di puranya atau di tempat ibadahnya, silakan. Orang Kristen melaksanakan agamanya atau Natal dia di gerejanya, itu tidak ada masalah. Begitu juga agama Konghucu dan seterusnya. Artinya tetap kita saling menghormati. Budaya seperti apa? Dalam budaya juga seperti itu. Kita mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ada kita itu berasal dari Aceh, dari Minangkabau, dari Sunda, dari Jawa, dari Maluku dan sebagainya. Maka
kita akan saling menghormati daya budaya mereka, jangan saling menghina dan saling meremehkan. Kalau ini dijaga saudaraku, insya Allah Indonesia akan tetap terjaga. Bagaimana kalau ajakan ada Natal bersama, berkumpul orang Islam dengan saudara kita yang Nasrani? Maka saya jawab itu tidak perlu. Karena apa? Pertama, dapat mengacaukan keyakinan dan akidah mereka. Karena acara Natal itu bagian dari, menurut orang Islam, keyakinan saudara-saudara kita Nasrani tentang lahirnya anak Tuhan yang mereka beri nama Tuhan Yesus. Sementara kita itu tidak membolehkan adanya Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka akan ada kerancuan di sini dan juga akan menyebabkan banyaknya biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, tentu agama-agama lain akan mengatakan pula kami harus mengadakan pula Waisak bersama atau yang Konghucu bersama. Lalu akan ada pula kegiatan-kegiatan seperti itu yang menyebabkan mahalnya biaya-biaya tersebut. Padahal untuk orang Konghucu silakan mengadakan upacara agama Konghucunya. Begitu pula saudara dari Buddha juga seperti itu, silakan. Orang Islam silakan, orang Kristen atau Katolik juga silakan. Inilah saudaraku namanya toleransi yang oleh Buya Hamka disebut tasamuh. Demikianlah saudaraku video pendek kita ini, mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kaum muslimin dan saudara-saudara kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hidup Indonesiaku, hidup negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.